Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes, Pak. Pertanyaan pertama, perjalanan ini sudah jauh mana ini? Sejauh mana perjalanannya kita ini? Pilkada ini kita lagi mengikuti alur prosesnya. Oke. Karena setiap partai hari ini melakukan proses penjaringan. Ya. Ada yang melalui berbagai macam cara, tapi intinya sama. Oke. Ingin menampilkan kader-kadernya yang terbaik, Oke. termasuk Golkar. Ya. Golkar itu salah satu partai yang sebenarnya kami ini urusan pilkada itu udah cukup lama, di mana udah bukan berkalaman, selain berkalaman kita itu prosesnya udah lama, udah hampir 2 tahun. Oke. Yang di kabupaten kota lain itu tidak ada proses penjaringan seperti ini, tapi berjalan karena waktunya udah 2 tahun yang lalu. Oke. Cuma di Garut ini agak sedikit berbeda raw modelnya. Ada proses penjaringan karena yang 2 ini mundur sehingga ada penjaringan. Tapi sebenarnya sih nggak perlu seperti itu, kira-kira seperti itu. Artinya adalah berbicara kans. Ya. Anda ini sebagai sosok yang memang kader partai, kemudian orang melihat lebih besar kans masuk melalui partai Golkar ini. Anda merasa seperti itu? Ya, otomatis lah. Kita sebagai kader berjuangnya bukan sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan. Kita ini udah bertahun-tahun prosesnya diikuti dari kaderisasinya, kemudian kita berjuang membesarkan partai, dan hari ini kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Oke. Jadi tidak mungkin lah Golkar akan, karena punya aturan, ada PDLT di mana ada pengabdian, dedikasi, loyalitas, itu catatan buat Golkar. Oke. Kalau kita udah seperti itu, masa tiba-tiba ada kader yang mendatang? Kira-kira seperti itulah. Bahwa intuisi Anda mengarah kepada sebuah proses trust terhadap partai Anda. Anda punya kepercayaan kuat terhadap Golkar untuk memilih Anda? Ya otomatis kalau nggak kuat saya nggak perlu daftar di Golkar. Saya yakin dan percaya Golkar akan melakukan rekomendasi seperti itu. Dan rekomendasinya terhadap Anda kan? Otomatis. Oke. Tahu orang tiba-tiba taunya Haji Nadiman ini sudah menjadi politisi hebat, kuat, pengusaha sukses gitu. Kapan Anda mulai masuk ke dunia politik? Masih ingat nggak? Oh masih. Kita sebenarnya dunia politik itu bukan hari ini. Oke. Tapi dari sejak kecil kita udah masuk organisasi. Jadi kita dari sejak kecil udah masuk organisasi, kemudian masuk berbagai macam organisasi, baik urusan masyarakatan, kemudian sosial, termasuk urusan perdagangan. Kita bisa masuk Kadin, pernah masuk setelah memimpin asosiasi, saya semuanya masuk. Karena mungkin dari kebiasaan sejak kecil kita masuk organisasi, jadi itu udah terbangun jiwanya dari organisasi. Dan akhirnya 2007 saya masuk politis. Karena politik praktis, saya langsung masuk partai karena ada tugas dari masyarakat. Kalau tidak Anda sendiri yang melakukan, masyarakat tidak akan memilih, ya? Bukan tidak akan memilih, tidak akan tercapai keinginan masyarakatnya. Dan alhamdulillah sejak itu kita lakukan dan alhamdulillah semuanya berubah. Kira-kira seperti itu. Dan frame Anda ini termasuk sosok politisi yang dipandang licin. Kenapa licin? Karena memang Anda kan berkali-kali pernah menggawangi lahirnya partai-partai di Kabupaten Garut. Apa Anda merasa juga seperti itu? Enggak juga lah. Itu mah kita mengalir aja. Kenapa? Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita mengabdi dengan niatan yang tulus, pasti ada hasil yang optimal. Yang jelas niatannya harus lurus, niatannya harus bagus, kemudian kerjanya maksimal, hasilnya tidak akan jauh dari prosesnya. Berapa periode Anda mendapatkan kompensasi politik sebagai anggota DPR? Saya 2 periode. Sudah masuk dimanapun saya jadi. Ya, artinya satu periode berbeda partai. Beda partai. Tapi masuk di manapun saya jadi. Artinya itulah kira-kira. Karena kita punya kemampuan baik dari sisi jaringan, dari sisi kepercayaan, dan termasuk semuanya lah kita siap. Artinya adalah yang menonjol dari Anda adalah ketokohan. Karena di partai A Anda pernah dan lolos, kemudian juga masuk di partai berikutnya yang sampai saat ini misalnya dengan Golkar juga Anda lolos. Artinya ada ketokohan yang kuat. Apakah di dalam pilkada ini juga Anda bisa memberikan sebuah gambaran tidak akan terlalu jauh dengan proses-proses di pileg? Inilah kita mengamati, kita mengikuti prosesnya
Golkar ini adalah partai besar. Kenapa tidak kalau kadernya yang kuat akan berbanding lurus dengan hasilnya? Saya yakin dan percaya rakyat akan memilih. Dan mudah-mudahan karena Golkar semenjak era reformasi, Golkar tidak punya kepala daerah. Mudah-mudahan momennya hari ini Golkar punya kepala daerah. Dan saya yakin dan percaya tentang itu, Golkar akan menang, termasuk diri saya di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan menang untuk Garut 1 kan? Siap lakukan saya itu. Gini, kita ini kader. Ya. Kader itu tidak boleh membantah perintah dari atas. Oke. Apapun namanya, kemudian seberat apapun, ini adalah risiko yang kita harus ambil. Artinya kalau partai menugaskan saya harus Garut 1, ya saya lakukan. Oke. Tidak saya lihat siapa lawannya, tapi saya lakukan dan saya upayakan sampai menang. Oke. Saya melihat perahu Anda nih, Golkar perahu yang sangat seksi. Berduyun-duyun tokoh-tokoh hebat tuh ingin meminang atau ingin dipinang partai Golkar dalam konteks ini. Tetapi tetap bangunannya ada koalisi karena tidak ada partai yang bisa mencalonkan satu yang melenggang, termasuk partai Anda. Walaupun pemenang pemilu di Garut dan suara terbanyak juga. Kira-kira udah punya gambaran nggak Anda terhadap gambaran koalisi nanti partai yang akan mendampingi Golkar untuk bisa mengantarkan Anda ke KPU? Siap. Jadi sebenarnya kita ini hari ini lagi merajut bagaimana pasangan kita ini bisa terjadi. Karena namanya politis kan nggak tiba-tiba langsung nyambung. Nggak juga, semua juga ada deal, ada prosesnya, dan kita lakukan itu. Baik ke partai ini, partai sana, partai sono, saya lakukan. Dan ini udah bangun komunikasi? Bangun semuanya. Saya bangun semuanya. Tidak ada masalah buat kita. Karena ini namanya juga untuk membangun negara tidak bisa dengan diri sendiri. Saya semua tidak bisa dengan Golkarnya sendiri. Semuanya harus bareng-bareng. Kalau bisa kita bangun koalisi besar gitu, kira-kira seperti itu. Itu sebenarnya prototipe konsep koalisi ini kayaknya fotokopi Pilpres deh. Di mana Golkar juga akan menjadi poros di Garut ini, sebuah koalisi besar. Anda melihat atau merasakan ada isyarat ini? Ya, itu mau udah otomatis karena hari ini presidennya dari Kim, Koalisi Indonesia Maju. Jadi kemungkinan ini yang saya rasakan, ini paralel dari Pilpres, kemudian gubernur, sampailah bupati wali kota. Walaupun mungkin ada saja partai yang nyebrang ya. Ada, itu pasti ada. Mungkin ada bertambah juga. Karena daripada nggak menang, dia mendingan bergabung. Nanti karena kita bersama. Dan membangun negara tidak bisa seperti itu juga, ya harus bareng-bareng juga. Sisi pandang Anda, ini kan nanti koalisi terbentuk, besar misalnya, kemudian rekomendasi partai mengarahkan kepada nama seseorang. Sejauh ini sudah ada nggak kemungkinan nama-nama itu? Oh, udah ada. Cuma tidak bisa saya tidak bisa sebutkan, tapi yang saya udah tahu. Malang melintang di politik ini atau pendatang baru? Ada yang malang melintang, ada yang pendatang baru, ada ya kita nantilah terbuka. Karena ini politis, kita tidak bisa buka vulgar. Saya nggak maksa. Dalam konteks ini. Saya nggak maksa. Saya hanya menunggu Anda dideklarasikan secepatnya. Ada batas waktu deklarasi Anda kapan rencananya di Golkar? Ya mudah-mudahan kita awal Juli kita udah deklarasi. Sudah terlihat. Ya syukur-syukur jauh lebih cepat lebih bagus. Berkaitan dengan strategi. Selalu orang bertanya masuk di politik ini, salah satunya adalah bagaimana bermain strategi. Strategi untuk apa? Untuk pemenangan, kemudian untuk bagaimana nanti mengimplementasikan bentuk program. Kira-kira Golkar ketika memang mandatnya jatuh ke Anda, mau dibawa kemana nih nanti proses strategi pemenangan? Begini, Golkar ini adalah partai yang besar. Hari ini kita akan lakukan bagaimana Golkar itu harus menjadi pemenang. Termasuk koalisinya nanti. Kita tidak boleh ada lagi yang partai A mendukung Golkar tapi di belakangnya lain. Menikam. Jangan seperti itu. Nanti kita harus sama-sama. Apalagi menggunting dalam lipatan. Apalagi dalam gunting dalam lipatan itu bahaya. Nanti itu yang berbahaya. Tapi insya Allah nanti ke depan dengan kebersamaan saya yakin kita biasa orang bisnis dalam hal negosiasi. Saya yakin dan percaya kalau orang bisnis itu nggak dapat dari depan, saya bisa dari samping, bahkan dari belakang. Tapi secara soft kita lakukan dan itu akhirnya konstitusional kan? Dan itu konstitusional.
kita lakukan sesuai dengan konstitusi, tidak bisa nabrak-nabrak konstitusi juga. Karena ini mau politis, semuanya harus baik-baik aja. Siap. Dan ada panggung depan, ada panggung belakang. Biasa dalam dunia politik, nggak perlu ragu dan nggak perlu baperan lah. Semua juga kita Anda insya sudah Allah. menyiapkan tim dalam konteks ini. Saya secara tim pribadinya udah kita udah beres dari A sampai Z-nya dan hari ini semua udah bekerja. Sudah bekerja. Kemarin Anda disurvei berapa di internal mendapatkan? Kalau secara total kita itu mungkin kalau dilihat dari yang mencalonkan itu nama saya dengan Pak Sakur itu nomor sama rate-nya. Berarti ada di papan atas. Papan atas lah kita. Dan sekarang ada survei kedua, Anda optimis langsung melesat. Otomatis, karena waktu itu di survei saya belum melakukan kegiatan, belum melakukan kegiatan Khusus politik. pilkada ya? Ya khusus pilkada. Hanya waktu itu survei akhirnya akhir hari Sabtu, kita baru melaksanakan hari Rabu ke sana sampai ke sini gitu kira-kira. Begini, semua dalam teori politik itu ada kemungkinan. Yang terbaik, skenario terbaik udah kita hitung, skenario terjelek pun udah kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Sepanjang masih hidup nggak, kita jadi politisi. Karena ini melekat dalam kehidupan. Apa sih motivasi Anda di politik ini? Kalau dalam dunia politik saya hanya benar satu aja, adalah pengabdian. Kalau saya berpikir untuk kehidupan pribadi, saya udah apa ini yang dicari hari ini? Anak-anak kita udah beres, semuanya udah aman, udah masing-masing mandiri, udah bukan kewajiban lagi saya. Tapi secara prinsip saya mengabdikan sisa kehidupan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa serta negara ini.